Oke, kita mulai ya. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak gini? Bisnis kayaknya jalan terus, orderan ada, kesibukan ada, tapi kok rasanya capek banget. Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah cerita nyata tentang gimana mengubah rasa capek itu jadi rasa pegang kendali. Dan kuncinya bukan perombakan besar-besaran, tapi justru dari beres-beres hal kecil, hal fundamental yang sering banget kita lupain. Nah, ini dia. Semuanya berawal dari perasaan ini. Kedengarannya familiar banget kan? Sibuk. Iya. Produktif? Belum tentu. Di luar kelihatan oke, tapi di dalam kita tahu ada rasa lelah yang gak wajar. Inilah titik awalnya. Kondisi sebelum di mana kita merasa kayak lari di treadmill. Gerak terus, keringetan, tapi nggak maju-maju. Jadi masalahnya itu bukan kurang usaha, sama sekali bukan. Masalah utamanya itu ada di kurangnya kejelasan dan kendali. Kalau kita sibuk tapi nggak punya arah yang jelas, semua energi yang kita keluarin itu ya cuma bikin capek doang. Ujung-ujungnya cuma satu, lelah yang benar-benar mendalam. Dan yang menarik banget di sini adalah solusinya itu bukan sesuatu yang heboh. Kita sering mikir, oh kalau mau hasil besar, aksinya harus besar juga. Ternyata nggak selalu begitu. Justru kunci perubahannya ada di hal-hal kecil, di fondasi bisnis yang mungkin selama ini kita anggap sepele. Dari situlah muncul ide ini, sebuah riset selama 5 hari. Ini bukan soal bangun bisnis baru dari nol ya, anggap aja ini kayak kita pencet tombol pause sebentar. Kita sengaja sisihkan waktu buat beberes kamar bisnis kita, merapikan apa yang udah ada supaya semuanya bisa jalan jauh lebih lancar. Prosesnya tuh kayak gini, simple banget. Hari pertama kita jadi detektif keuangan, nyari tahu kemana aja uang kita bocor tanpa sadar. Hari kedua, kita beraniin diri buat nentuin harga yang benar-benar masuk akal berdasarkan data, bukan cuma karena takut kemahalan. Hari ketiga, kita bikin sistem kerja yang super simple, cukup satu halaman aja. Dan hari keempat, kita pertajam strategi jualan biar setiap konten yang dibuat itu ada tujuannya. 4 langkah praktis ini ternyata efeknya luar biasa. Oke, sekarang kita masuk ke bagian serunya. Setelah 5 hari beberes itu, apa sih yang benar-benar berubah? Ternyata ada 3 pergeseran fundamental yang terjadi. Inilah inti transformasinya. Pergeseran pertama itu ada di kepala kita, di mindset. Coba bayangin bedanya. Dari yang tadinya selalu cemas soal untung rugi, sekarang jadi bisa tenang karena tahu angka-angka di bisnis kita itu sehat. Kita nggak lagi main tebak-tebakan, tapi beneran pegang kendali karena semua berdasarkan fakta. Yang kedua ini soal emosi. Beban kerja mungkin masih sama beratnya, tapi beban di kepala itu loh, rasanya jauh lebih enteng. Karena sekarang ada sistem yang jelas, nggak semua keputusan harus bergantung ke kita. Kepala yang tadinya ruwet sama hal-hal kecil, sekarang jadi lebih jernih. Kekacauan, perlahan-lahan berubah jadi ketenangan. Dan pergeseran ketiga ada di strategi. Usaha jualan kita nggak lagi kayak nembak di kegelapan, berharap ada yang viral. Sekarang, setiap postingan, setiap konten, itu dibuat dengan tujuan yang jelas. Mau buat ningkatin awareness, mau edukasi pasar, atau mau langsung jualan. Semuanya jadi jauh lebih terarah dan efektif. Tapi kita harus jujur juga ya, proses ini tuh bukan tongkat sihir yang bisa nyelesain semua masalah dalam sekejap. Penting banget buat kita sadar kalau ini bukan kisah sukses instan yang sempurna. Ada hal-hal yang ternyata nggak berubah. Nah, di sini kelihatan jelas perbedaannya. Kerjaannya masih berat, tapi rasa capeknya itu beda. Sekarang itu capek karena ada progres, bukan capek karena frustrasi. Drama-drama kecil pasti masih ada ya, namanya juga bisnis. Tapi sekarang rasanya lebih bisa dikendalikan. Dan yang paling penting, kita berhenti bohongin diri sendiri soal kondisi bisnis yang sebenarnya. Dari semua proses ini, dari semua perubahan dan kenyataan pahitnya, ada satu kebenaran yang kuat banget. Satu pelajaran inti yang jadi puncak dari perjalanan 5 hari ini. Dan inilah dia, kalimat ini penting banget. Intinya apa? Aksi nyata, sekecil apapun, itu jauh lebih nendang daripada rencana-rencana besar yang cuma jadi wacana. Kekuatan sejati itu bukan soal mimpi yang besar, tapi soal langkah kecil yang berani kita ambil hari ini. Coba deh resapi kalimat ini. Rapi dulu, besar belakangan. Simple kan? Tapi ini adalah filosofi yang merangkum semuanya. Beresin dulu fondasinya sampai kokoh, baru setelah itu kita bisa mikirin cara buat membangun sesuatu yang lebih besar lagi di atasnya. Nah, setelah mendengar semua cerita tadi, sekarang fokusnya kita pindah ke Anda. Pertanyaannya adalah, gimana caranya Anda bisa memulai langkah pertama Anda sendiri? Gimana Anda bisa menerapkan prinsip ini di bisnis atau pekerjaan Anda? Caranya gampang banget, nggak usah dibikin ribet. Pertama, jangan serakah mau benerin semuanya sekaligus. Cukup pilih 1 hari aja. Terus, pilih 1 hal kecil yang mau dirapikan. Mungkin beberes file di laptop, atau mungkin cuma ngitung 1 biaya yang sering lupa. Udah, itu aja. Terus yang terakhir yang terpenting, mulai. Jadi,
saya tutup sesi ini dengan satu pertanyaan langsung buat Anda. Setelah melihat gimana perbaikan kecil bisa menciptakan perubahan besar di mindset, emosi, dan strategi, apa satu hal kecil yang akan menjadi hari pertama Anda?